Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wassana'an ilaih, salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat bersua kembali di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Bapak, ibu, dan hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah agar kamu semua mendapat rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Seorang muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka janganlah kamu menzaliminya, dan jangan pula kamu menyakiti hatinya. Dan barang siapa yang memenuhi hajatnya saudaranya yang muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Bapak, ibu, hadirin yang berbahagia, uraian tentang hadis dan ayat di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan beragama kita sangat membutuhkan ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah istilah yang menunjukkan persaudaraan antara sesama muslim ataupun sesama mukmin di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan kulit, suku, bahasa, dan kewarganegaraan. Dan yang mengikat persaudaraan itu adalah kesamaan keyakinan atau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga iman kepada Rasulnya. Ikatan keimanan ini jauh lebih kokoh dan abadi dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lainnya. Bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah sekalipun. Maka dari itu
supaya ukhuwah Islamiyah dapat tegak dengan kokoh, diperlukan sedikitnya 4 tiang penyangga. Yang pertama yaitu ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga adalah takaful. Ta'aruf atau saling kenal mengenal, tidak hanya ta'aruf dalam artian fisik atau biodata yang ringkas saja, tapi lebih jauh dari itu, ta'aruf latar belakang pendidikan, ta'aruf budaya, keagamaan, juga ta'aruf pemikiran. Juga perlu lagi kita tambahkan, yaitu ta'aruf problematika kehidupan yang dihadapinya. Lalu yang kedua, tafahum. Tafahum artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan orang lain, juga memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga segala macam kesalahpahaman itu dapat kita hindarkan. Lalu yang ketiga adalah ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Yang kuat akan menolong yang lemah, dan yang mempunyai kelebihan akan menolong yang memiliki kekurangan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu takaful, yaitu saling memberi jaminan, sehingga bisa menimbulkan rasa aman, tidak ada rasa kekhawatiran dan kecemasan menghadapi hidup ini, karena ada jaminan dari saudara untuk memberikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan keempat tiang penyangga persaudaraan di atas, maka umat Islam dapat menjalani, dapat saling mencintai, dapat saling bahu-membahu, dapat saling tolong-menolong dalam menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan ini. Bahkan mereka sudah menjadi seperti satu batang tubuh, yang masing-masing bagian tubuh itu akan ikut merasakan penderitaan bagian tubuh yang lainnya. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kuatnya persaudaraan sesama muslim tersebut. Demikianlah ukhuwah Islamiyah secara normatif. Hal-hal yang normatif di atas seharusnya dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ukhuwah Islamiyah hanya sekedar teori saja, atau hanya menjadi ajaran kosong yang tidak terlihat dalam realita kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memelihara ukhuwah Islamiyah supaya ukhuwah Islamiyah kita tetap erat dan kuat, setiap muslim harus dapat menjauhi segala macam sikap dan perbuatan yang dapat merusak dan merenggangkan persaudaraan tersebut. Sesudah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman untuk melakukan beberapa hal yang dapat merusak dan menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Dengan ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, yang pertama, jadilah kita orang yang bersaudara, jangan saling mengolok-olokkan orang lain, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, baik itu dengan kata-kata maupun gerak-gerik yang menumbuhkan sakit hati. Yang kedua, mencari orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan dan menghina, itu pun perbuatan yang tidak diperbolehkan dan akan merusak persaudaraan kaum muslimin. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat selalu menjaga diri kita dari sikap dan perbuatan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah di atas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.